Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Cangkringan. Apa kabar? Semuanya sehat kan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Karena kita tahu bahwa di musim ini adalah musimnya pandemi Corona. Jadi semuanya saya harap bisa menjaga kesehatan dan semuanya sehat walafiat. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tetap bisa diberi kesempatan untuk bisa belajar di tahun ajaran 2020-2021. Dan saatnya kalian untuk melaksanakan program praktek kerja industri atau PKL yang tentunya PKL kali ini atau Prakrin kali ini berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalian sudah mengalami penundaan karena pandemi yang seharusnya memang dilaksanakan di bulan Juni, tapi ternyata karena masih tanggap darurat, jadi pelaksanaannya tetap ditunda. Meskipun ada beberapa dari kalian yang sudah melaksanakan Prakrin di bulan Juli. Anak-anakku semua, kalian sudah siap untuk mengikuti Prakrin? Karena lama tidak bertemu ya, tidak bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, dan tentunya semuanya hanya lewat daring, lewat online. Maka saya berharap meskipun dengan online, semua bisa mengikuti dan juga bisa menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dan tentunya sebelum Prakrin pasti ada pembekalan. Pembekalan untuk apa? Untuk modal atau bekal kalian nanti terjun di dunia usaha, dunia industri, atau langsung di perusahaan. Tentunya perusahaan akan berbeda dengan pada saat kalian belajar di sekolah. Kalau belajar di sekolah itu kan apa-apa sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian praktek sesuai dengan perintah dari Bapak Ibu guru. Tugas-tugas yang diberikan harus dikerjakan. Nah, kali ini pada saat kalian terjun di perusahaan langsung, tentunya aturan-aturan perusahaan harus kalian ikuti. Bisa jadi aturan di perusahaan berbeda dengan aturan di sekolah. Yang jelas, kalian harus menyiapkan baik fisik maupun mental kalian untuk bisa bersosialisasi atau bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada di perusahaan atau di dunia usaha, dunia industri. Tentunya kalau secara fisik kalian harus bisa menyiapkan badan harus sehat, jaga kesehatan dari sekarang, dan ikuti protokol COVID. Tentunya di setiap kantor pasti ada aturan sendiri untuk COVID, dan pada umumnya memang sekarang harus ada protokol COVID yang harus kalian ikuti. Tentunya persiapannya sama seperti waktu di sekolah, yaitu kalian harus bermasker, kemudian nanti dicek suhu, dan tentunya kalau ada yang merasa sakit, tidak enak badan, ya terus terang dengan pihak industri bahwa kalian baru merasa tidak enak badan atau sakit. Tidak apa-apa, karena ini masa pandemi dan semuanya harus hati-hati. Kemudian itu secara fisik. Secara mental, tentunya mental itu kan tidak kelihatan dari fisiknya, tapi semua ada di dalam dan akan tercermin dari tingkah laku kalian. Makanya saya cenderung mengartikan atau memaknai secara mental itu saya dari sisi karakter yang akan saya tekankan untuk kalian. Prakrin kali ini berjalan hanya 2 bulan. Sebelum Prakrin, kalian sejak Maret sudah tinggal di rumah, WFH. Tidak pernah namanya berinteraksi dengan teman satu sekolah atau dengan Bapak Ibu guru. Dan tentunya
karakter yang sudah dibentuk selama ini dari kelas 10 sampai kelas 11 sampai kelas 12 sekarang, yang tadinya sudah diterapkan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga atau di masyarakat, tentunya agak terganjal, agak terganggu dengan adanya pandemi karena kalian berada di rumah, jarang bersosialisasi dengan orang luar, dengan dunia luar, berinteraksi, berkomunikasi. Dan tentunya karakter-karakter yang kalian sudah biasa terapkan, lama tidak diterapkan dan mungkin akan menjadi kaku. Karena kalau biasa menerapkan, kemudian berhenti dan harus mulai lagi, pasti kalian harus seolah-olah belajar dari nol lagi. Tapi saya yakin karakter yang dimiliki sudah tertanam dalam diri kalian, di dalam hati, tertanam dalam diri, dan sekarang tinggal kembali dibuka, kembali karakter itu diterapkan. Tentunya yang saya sering tekankan ya untuk anak-anak kita, itu karakter dalam hal kedisiplinan. Disiplin itu nomor satu. Karena sekarang banyak WFH di rumah, biasanya pelajaran mulai jam 7, tetap kalian merasa santai-santai. Karena apa? Karena kalau di rumah belajar online bisa disambi. Dengan kamu duduk, dengan kamu tiduran, dengan kamu mungkin sambil makan, bahkan mungkin kamu belum mandi, itu sudah kamu bisa belajar online. Tapi besok setelah kamu terjun di prakerin, mulai Agustus ya, itu karakter disiplin itu harus dibangun lagi. Makanya tolong kedisiplinan ini kalian jaga, kalian terapkan baik-baik. Diawali dengan bangun pagi, kemudian datang tepat waktu. Tolong sebelum kalian masuk ke prakerin, kalian harus tahu dulu profil di tempat industri atau perusahaan yang kalian akan pakai untuk praktek. Tata tertibnya seperti apa? Kalian harus ikuti tata tertib itu. Itu namanya kalian disiplin. Tata tertib itu biasanya diawali dengan jam kedatangan. Kalau di sekolah biasanya jam 7, berarti kalian jam 7 kurang sudah harus sampai sekolah. Kalau di perusahaan atau di industri itu jam 7.30 misalnya, berarti tetap kalian jam 7 atau sebelum jam 7.30 sudah harus sampai di kantor, biar tidak buru-buru. Kemudian tentang pekerjaan, disiplin dalam hal tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan. Selesaikan tepat waktu. Kalau tidak paham dengan pekerjaan, kalian bisa tanya. Mengamat dengan cara, sebelum bertanya boleh mengamati dulu. Mengamati, kemudian kalian pelajari dari pegawai-pegawai yang ada di perusahaan itu. Kalau tidak tahu terus tanya. Tidak jelas dengan pekerjaannya, harus tanya dulu sampai jelas, kemudian baru dikerjakan. Jangan sampai kalian salah mengerjakan. Salah itu hal biasa kalau di awal-awal. Tapi akan ada perbaikan. Pasti harus ada perbaikan. Kemudian setelah kedisiplinan, tentunya karakter yang harus kalian bangun, yaitu tentang sopan santun. Sopan santun itu penting, karena lama kalian tidak berinteraksi dengan orang luar, maka tentunya etika komunikasi atau sopan santun itu bisa menjadi lupa. Nah, pertama, sopan santun, setiap ketemu dengan siapapun di kantor itu, harus selalu tersenyum dulu. Kemudian, kalian sapa, ya, senyum, sapa, atau salam, sapa. Jangan sampai dalam satu ruangan, kalian ketemu dengan pegawai yang lain, itu kalian hanya nuklun bahasa Jawanya ya. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Pasti kalian harus menyapa duluan. Jangan menunggu disapa. Boleh dengan ucapan Assalamualaikum. Boleh dengan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Dan dengan senyum. Itu sudah cukup di awal untuk kalian bisa bersopan santun. Etika komunikasi itu penting.
Karena kalian akan membawa nama kalian sendiri, juga membawa nama baik sekolah. Ya, ingat itu. Jaga nama sekolah, jaga nama kalian sendiri. Kemudian dalam sopan santun ini tidak hanya di masalah sapaan, tapi juga masalah tingkah laku. Tingkah laku, misalnya kalian yang seharusnya duduk harus duduk. Kemudian kalian yang harusnya berbicara pada saat berbicara dengan orang lain, tolong tatap mata orang yang mengajak Anda bicara atau yang Anda ajak bicara. Karena tanpa tatap muka, kalian dianggap cuek, tidak peduli dengan orang lain. Padahal kalian baru diajak berkomunikasi. Itu yang saya tekankan karena kebiasaan yang kalian lakukan di sekolah pun ketemu gurunya kalian diam saja. Tidak mau menyapa duluan. Bahkan asik dengan dirinya sendiri, asik dengan HP. Jadi tolong, pada saat berkomunikasi dengan orang lain, jangan pegang HP. Jangan lihat HP. Karena biasanya sambil lihat HP gini, sambil telepon dan sebagainya. Letakkan dulu HP, baru kalian berkomunikasi. Baik dengan pegawai maupun dengan orang luar yang datang di kantor itu. Itu yang saya tekankan masalah etika. Kemudian masalah kejujuran. Anda harus jujur. Jujur dalam arti, jujur dalam arti pekerjaan, maupun jujur dalam arti tingkah laku. Kalau kalian misalnya tidak masuk karena sesuatu hal, karena sakit dan sebagainya, itu kalian harus menyampaikan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi. Jangan juga kalian minta izin dengan alasan yang tidak jelas. Ya, ini penting karena biasanya kalian tidak jujur. Di sekolah kalau terlambat, kalian alasannya banyak bocor. Kalau kalian tidak masuk, alasannya sakit, padahal tidak sakit. Nah, kejujuran ini penting ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya masalah tanggung jawab. Tentunya tadi sudah masuk dalam bagian kedisiplinan, tapi saya tekankan lagi, tanggung jawab baik di saat diberi tugas maupun tanggung jawab pada saat kalian selesai mengerjakan prakerin. Karena setelah prakerin pasti akan ada laporan dan juga ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, maka kamu harus bertanggung jawab. Jangan lupa berkomunikasi terus dengan pembimbing. Pengalaman tahun-tahun atau yang dulu itu bermasalah, di Dudi ada yang malah tidur karena ngantuk, malam begadang pada saat di tempat prakerin, kemudian tidur. Ada yang tidak pamit, ada yang pamitnya dari rumah ke Dudi, ternyata tidak sampai ke Dudi. Dan tolong, jangan sampai terjadi karena ini akan merugikan kalian sendiri. Ini tugas di luar yang nantinya membawa pengaruh ke kamu sendiri. Di pekerjaan, kalau kalian bagus, di tempat Dudi kalian bagus, nanti akan ada image yang bagus. Siapa yang akan untung? Dirimu sendiri akan dinilai, wah ini kerjaannya bagus, nanti direkrut. Nah, sama Dudi nanti direkrut bisa mudah menyesuaikan pada saat kalian terjun di dunia kerja beneran. Pada saat kalian sudah menjadi pegawai. Karena kalau kalian tidak disiplin, kalau sudah menjadi pegawai, tidak disiplin, tidak tanggung jawab, tidak jujur, tidak sopan, pasti nanti akan ada namanya PHK. Dan di tempat Dudi juga sama. Nanti akan ada sanksi-sanksi yang bisa diterapkan dan kalian harus tahu sebenarnya sanksinya itu apa, nanti pasti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru pembimbing kepada kalian sebelum kalian terjun di dunia usaha, dunia industri. Jadi sekali lagi saya pesan, siapkan fisik, siapkan mental. Karakter harus dibangun dari sekarang. Jangan sampai terlambat. Mantapkan hati. Di Dudi manapun, itulah Dudi yang terbaik untuk kalian. Makanya kalian harus serius. Jangan merasa, saya gak suka dengan Dudi ini. Kemudian kalian seenaknya. Jangan, di Dudi manapun yang kalian dapat, lakukan, laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena pekerjaan apapun yang kalian lakukan,
pasti akan bermanfaat untuk kalian sendiri. Saya kira itu saja pesan-pesan dari saya. Ingat, selalu jaga kesehatan, physical distancing, ikuti tata tertib yang ada di DUDI, protokol kesehatan. Physical distancing itu penting. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter. Jaga karakter kalian, jaga nama baik sekolah, jaga nama baik Bapak Ibu pembimbing. Semoga pada saat pelaksanaan prakerin ini nanti tidak akan ada kendala yang berarti. Kalau misalnya ada masalah, tolong segera dikomunikasikan dengan pembimbing yang ada di sekolah maupun pembimbing yang ada di industri. Supaya tidak ada kejadian atau kasus yang menghambat kalian. Sehingga kalian bisa didiskualifikasi dari DUDI, ataupun kalian ditarik di sekolah, dan kalian harus ngulang lagi ikut prakerin di tahun yang akan datang. Itu artinya kalian bisa tidak lulus kalau prakerin yang sekarang ini kalian tidak ikuti dengan baik, dengan hasil yang baik. Jadi hasil penilaian dari DUDI maupun dari pembimbing itu minimal baik. Kalau tidak, kalau hasilnya tidak baik, kalian akan mengulang lagi di kelas 12. Begitu ya anak-anak ya. Pesan saya yang saya sampaikan tolong kalian pahami, tolong diresapi, kemudian diterapkan di tempat prakerin. Mohon juga kalian untuk jangan lupa ya, sampaikan informasi yang ada, yang sekarang ini ada di sekolah, disampaikan ke orang tua. Pasti akan ada edaran nanti ke orang tua bahwa kalian sudah melaksanakan prakerin. Jangan sampai orang tua tidak tahu kalau kalian sekarang ini sudah persiapan untuk masuk ke dunia usaha, dunia industri selama 2 bulan. Dan tentunya terakhir lagi, ini yang penting, jaga nama baik diri kalian dan nama baik sekolah. Sekali kalian nanti akan ada kasus, ada image tidak baik, kasihan adik-adik kelas kalian juga. Nanti pasti akan ditolak masuk ke DUDI atau perusahaan yang sekarang kalian pakai untuk prakerin. Jadi semuanya ada di diri kalian. Itu saja dari saya, pembekalan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti prakerin. Salam sehat selalu. Sampai bertemu lagi nanti setelah prakerin, kembali ke sekolah dalam keadaan yang selalu sehat dan kalian sudah menjadi anak yang pintar. Bekerja, gunakan skill kalian, manfaatkan apa yang sudah didapat dari sekolah untuk diterapkan di DUDI. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.